Seperti yang kita ketahui, awal mula alat pembayaran yang berlaku itu sistem barter loh, atau bertukar barang. Namun, seiring perkembangannya, manusia mengembangkan uang komoditas dalam sistem pembayaran. Komoditas tersebut yaitu barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya, bahan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Perkembangan semakin berlanjut dengan adanya uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan denominasi yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya berbentuk fisik loh seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarkan. Tahu tidak? Kalau m-banking itu salah satu contoh alat pembayaran non-tunai loh. Alat pembayaran non-tunai atau kamu bisa menyebutnya dengan uang giral. Itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Ternyata ada berbagai jenis alat pembayaran non-tunai. Transaksi menggunakan cek adalah salah satu jenis yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah lama ada. Cek berperan sebagai surat perintah pencairan uang kepada seseorang yang namanya tertera pada kertas itu, bisa nasabah atau orang lain. Kalau ini ada bilet giro. Seperti sebuah surat perintah kepada bank agar menarik uang dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan cek, uang hanya bisa dipindah bukukan, bukan tunai. Bisa dikatakan untuk memindah sejumlah uang dari rekening nasabah A kepada nasabah B. Lalu ada juga nih nota debit atau warkat debit. Nota debit adalah sebuah dokumen yang fungsinya sebagai bukti transaksi dalam pengurangan utang saat terjadinya jual beli. Nota dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk pernyataan telah terjadinya pengurangan utang atau mendebit. Selain nota debit, ada juga nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim atau memindahkan saldo kepada nasabah atau bank lain dengan sistem clearing. Sering digunakan jika nominal transaksi besar. Kamu tahu ini? Ini adalah nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Fungsinya untuk memindahkan saldo milik seseorang kepada nasabah lain yang masih berada dalam pada bank yang sama. Selanjutnya ada juga e-money. Jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini nih, sangat populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Nah, yang satu ini nih, kalian pasti tahu. Iya, ini m-banking, fitur yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk aplikasi. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi hanya dalam genggam tangan. Yang terakhir nih, yang tidak kalah populernya di zaman sekarang ini. Yap, merupakan sistem pembayaran yang hanya melalui smartphone dan koneksi internet. Transaksi QR Code atau KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non-tunai dan jenis-jenisnya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya.